Melanggar protokol kesehatan, pesta pernikahan dibubarkan. Terjerat kebutuhan ekonomi, IRT nekat berjualan narkoba jenis ekstasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Kamis, 8 Oktober 2020. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Karena terjerat kebutuhan ekonomi, membuat seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin nekat menjual narkoba jenis pil ekstasi. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 10 butir pil ekstasi. Mardiana, seorang ibu rumah tangga warga Desa Ulat Pace, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, nekat mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi. Pelaku diringkus jajaran Satres Narkoba Mapores Musi Banyuasin. Usai pelaku bertransaksi dengan pelanggannya di jalan penghubung Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyuasin. Meski pelaku mengelak, namun setelah digeledah, 10 butir pil ekstasi yang diselipkan pelaku di sejumlah bagian tubuh berhasil diamankan jajaran Satres Narkoba Mapores Musi Banyuasin. Di hadapan tim penyidik, tersangka mengaku pil ekstasi ia dapatkan dari seorang bandar yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Baru ngambil. Lah ada yang terjual belum itu? Belum. Berapa banyak kemarin? Hah? Berapa banyak kemarin yang dibawa? 10. 10. Itu disimpan di mana, Bu? Dipegang. Dipegang, Pak. Kasar Narkoba Mapores Musi Banyuasin AKP John Roni membenarkan penangkapan seorang ibu rumah tangga pengedar ekstasi. Sebuah sepeda motor dan 10 butir pil ekstasi diamankan Satres Narkoba Mapores Musi Banyuasin untuk dijadikan barang bukti. Menggunakan motor Pega dengan menggunakan jaket, langsung tim membuntuti, langsung menyergap ibu tersebut. Ternyata yang pas digeledah mendapatkan 10 butir ekstasi ini. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Lantaran tak terima ditegur oleh sang istri karena sering mabuk-mabukan, seorang suami menyiram istrinya dengan air keras. Akibat penyiraman ini, korban mengalami luka bakar di bagian punggung belakang. Dengan wajah kesal, Juni Ririn, 45 tahun, warga Jalan Panca Usaha, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah dianiaya oleh suami sirinya sendiri dengan menyiramnya dengan air keras, yang mengakibatkan luka bakar di punggung korban. Selain disiram air keras, korban juga nyaris dianiaya dengan senjata tajam yang hendak dicari oleh pelaku. Keributan ini sendiri terjadi di mana pelaku melainkan suami siri korban ini sering mabuk-mabukan. Tidak terima dilarang istri untuk tidak lagi mabuk-mabukan, pelaku langsung menganiaya korban. Tak terima atas perilaku suaminya, korban langsung mendatangi Mapolrestabes Palembang. Ribu-ribu cekcok apa masalah? Iya, itulah tadi tuh, masalah itulah omongan naik. Ada macam-macam kita berlari. Berarti juga tinggal lari. Tinggal berlari itu kan. Datang orang tuh kejam buka pintu, lembek cukup parah itu dikejarnya aku. Cukup parah sebelumnya ibu tahu dah? Ada cukup parah di rumah. Aduh, dia tuh dibawa terus cukup parah. Orang siap yang kayak itu noh. Sama-sama orang. Anak aku nak di anak punya tadi kok anak aku. Laporan korban kini telah ditangani oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Mapolrestabes Palembang. Untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Tidak terima sepeda motornya dijual adik kandungnya, seorang ibu rumah tangga melaporkan adiknya sendiri ke polisi. Belakangan diketahui sebelumnya pelaku juga pernah melakukan hal yang sama, yakni menjual sepeda motor orang tuanya.
Lantaran kesal dengan adik kandungnya yang selalu berulah, Mary Aprina, seorang ibu rumah tangga, akhirnya mendatangi SPKT Mapolrestabes Palembang. Korban melaporkan adiknya sendiri karena telah melarikan 1 unit sepeda motor miliknya. Di hadapan petugas, Mary yang merupakan warga Jalan DI Panjaitan, Kelurahan 16 Ulu, Seberang Ulu 2 Palembang menjelaskan, awalnya pelaku mendatangi rumah ibunya untuk meminjam sepeda motor sebentar. Karena tidak menaruh curiga, korban meminjamkan sepeda motornya kepada pelaku. Namun setelah lama ditunggu, adik kandungnya berinisial NN, janda 1 anak tersebut, tak kunjung pulang ke rumah. Korban juga menceritakan jika adiknya ini sudah kedua kalinya dilakukan penggelapan sepeda motor. Pertama telah menjual sepeda motor milik ibunya karena merasa kasihan pihak keluarga tidak melapor ke polisi. Korban yang kesal usai mengetahui sepeda motornya telah dijual di kawasan Bengkulu, korban pun melapor ke Sentral Pelayanan Kepolisian Mapolrestabes Palembang untuk memberikan efek jera dan sekaligus memberikan pelajaran kepada adiknya ini. Ya udah minjem motor katanya untuk karaokean, tidak taunya sudah seminggu tak balik. Dengar kabar dijualnya sih, bukan digaji. Kemarin dengar digaji, tidak taunya dijualnya. Tidak tahu jualnya berapa, mana tempatnya tidak tahu. Sampai sekarang ini tidak balik. Kasus penggelapan motor yang dilakukan pelaku saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian unit Ranmor Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Melanggar protokol kesehatan, pesta pernikahan dibubarkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews.
dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mapolres Tabes Palembang membubarkan pesta musik organ tunggal resepsi pernikahan di kawasan Panca Usaha. Karena melanggar protokol kesehatan, polisi juga memeriksa orang tua pengantin dan menyita alat musik organ tunggal. Orang tua salah satu pengantin ini diamankan polisi bersama barang bukti alat musik di Mapolres Tabes Palembang Senin siang. Warga Panca Usaha, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini kini harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Amrul, tuan rumah penyelenggara pesta resepsi pernikahan anaknya, mengadakan pesta organ tunggal lengkap dengan musik DJ minggu kemarin. Pesta musik organ tunggal ini mengundang ratusan warga berkumpul hingga melanggar protokol kesehatan. Resepsi pernikahan dengan menampilkan musik organ tunggal ini juga tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian sehingga terpaksa dibubarkan pihak berwajib. Polisi menyita barang bukti mobil yang bermuatan mesin generator, perangkat alat musik. Yang dihadiri oleh banyak massa sehingga mengindahkan daripada aturan protokol kesehatan. Oleh sebab itu kemarin sudah kita amankan ya pemilik peralatan musik dan juga yang memiliki hajat tersebut, dan kita lakukan pemeriksaan dan tentunya kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Guna proses penyidikan lebih lanjut, tuan rumah penyelenggara beserta pemilik jasa organ tunggal diamankan polisi. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku jambret di Kota Palembang berhasil tangkap warga saat gagal merampas handphone di Jalan KH Azhari. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat hendak mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Salah satu rumah di Jalan KH Azhari, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang ini dipenuhi ratusan warga. Kerumunan warga ini disebabkan adanya 2 orang pelaku jambret yang berhasil ditangkap. Warga yang berusaha menghakimi kedua pelaku membuat petugas kewalahan hingga sempat melepaskan tembakan peringatan saat mengevakuasi kedua pelaku jambret dari kerumunan massa. Kedua pelaku jambret akhirnya dibawa ke Polsek Seberang Ulu 2 untuk menjalani pemeriksaan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti senjata tajam, handphone korban, dan 1 sepeda motor yang digunakan untuk menjambret. Korban penjambretan Terian menyatakan saat itu hendak berjalan dengan pacarnya. Tiba-tiba ponselnya dirampas pelaku dari arah belakang. Sempat terjadi tarik-menarik hingga kedua pelaku terjatuh dari sepeda motor dan dikepung massa. Ceritanya tuh nak narik duit. Nah pas di jalan tuh kan aku main HP, yalah sambil transfer duit tadi. Nah datanglah si pelaku tadi yang nak nyambret aku tadi dari belakang. Posisi cewek aku ini di depan. Nah pas dia narik aku, HP itu pegang kuat, jadi kami itu tarik menarik. Nah tarik menarik itu kan, yalah dia kan sambil berjalan itu posisinya. Nah dia oleng, HP aku jatuh, tangan aku luka di jempol di bawah kuku. Yalah jatuh, dia oleng itu nabrak cewek aku yang di depan, ditariklah oleh cewek aku yang di depan tadi. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang AKP Roy Tambunan menyatakan masih memeriksa kedua pelaku. Di mana pelaku berusaha mengambil handphone dari korban, akan tetapi ada perlawanan dari korban dengan untuk menahan HP yang akan direbut oleh pelaku.
Kedua pelaku AM berusia 22 tahun dan MK 18 tahun dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Tim Satuan Narkoba Mapolres Prabu Mulih mengamankan seorang kakek tengah membawa narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 2 kantong narkoba jenis sabu. Di hadapan penyidik, Komset 55 tahun warga Jalan Cempedak, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, hanya bisa menyesali perbuatannya setelah diamankan tim Satuan Majen Putih Sat Narkoba Mapolres Prabu Mulih karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 kantong dengan seberat 20,77 gram yang berada di dalam tas sandang. Narkoba tersebut hendak diantarkan ke pelanggannya. Kasat Narkoba Mapolres Prabu Mulih AKP Padilla Ermi Arsayani mengatakan ditangkapnya tersangka berdasarkan laporan warga yang merasa terganggu dengan aktivitas narkoba di wilayah mereka. Selain itu, tersangka juga diduga merupakan jaringan narkoba antar kabupaten kota dalam wilayah Sumsel. Barang tersebut tersangka dapatkan dari saudara Didi. Didi saat ini kita lakukan pengejaran, kita terbitkan nanti segera DPO-nya. Akibat perbuatannya, kakek 6 cucu tersebut harus menikmati hari tua di penjara minimal 5 tahun karena ulahnya melawan hukum dengan menjadi pengedar narkoba. Dari Prabu Mulih, Berry Brima melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita usai buron 4 tahun tersangka penembakan di jalan balap sepeda di Borgol polisi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali.
Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Usai buron 4 tahun, buronan kasus pembunuhan menggunakan senjata api rakitan di jalan balap sepeda berhasil ditangkap. Tersangka sempat kabur ke Pulau Bangka namun kembali ke Palembang karena menusuk salah satu warga di sana. Usai sudah pelarian Akir Akbar setelah ditangkap Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan. Pelaku menjadi buronan polisi sejak tahun 2016 silam ini terpaksa ditembak petugas karena melawan saat penangkapan. Akir Akbar kabur usai melakukan pembunuhan terhadap Aan Sutrisno di kawasan taman depan gedung TVRI, Jalan Balap Sepeda, Kelurahan Lorok Pakjo, Ilir Barat 1 Palembang, 9 Desember 2015 silam. Akir Akbar mengaku malam itu dia pergi bersama sang kekasih dan nongkrong di sebuah taman. Tak jauh dari tempat duduk pelaku dan kekasihnya, sudah ada korban bersama temannya. Pelaku tersinggung dengan ucapan korban dan terjadi pertengkaran. Tak ingin keributan semakin menjadi, pelaku pergi dan mengantar pulang kekasihnya. Pelaku kembali mendatangi korban sambil membawa senjata api rakitan ditemani adik iparnya. Saat kejadian, pelaku mengaku sempat lari karena dikejar korban yang membawa senjata tajam. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Tembakan pertama tidak mengenai korban. Pelaku kembali menembakkan senjatanya dan tepat mengenai kening korban hingga tewas. Lari dulu aku, dikejar yang parah. Gunakan senjata api apa waktu kejadian? Lari itu, nyingok motor aku nak dimbek yo. Iyalah di ipar aku Pandi tuh nyuruh, tembak lagi kak. Iya. Berapa kali totalnya kau tembak? 2 kali. Punya siapa senjata tuh? Punya Ahmad almarhum sudah. Sudah kejadian kau lari kemana? Ke Riau. Kasubdit 3 Jatandras Polda Sumatera Selatan, Kompol Suryadi menyatakan, motif penembakan hanya karena ketersinggungan soal perempuan antara pelaku dan korban di lokasi kejadian. Salah satu pelaku ya ini yang melakukan eksekusi langsung terhadap pembunuhan korban Aan, kejadian tahun 2015, di mana tidak lama dari kejadian itu bisa tertangkap satu orang pelaku atas nama Fandi. Maka sekarang kita bisa mengamankan salah satu pelaku lagi yang menjadi otaknya. Pelaku terancam pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. 6 orang tersangka curanmor yang sering beraksi di Masjid Kota Batu Raja akhirnya ditangkap polisi. Dari ke-6 pelaku, 1 otak pelaku mengaku dalam menjalankan aksinya hanya butuh 15 detik saja untuk mengambil sepeda motor. Pelarian komplotan pencurian kendaraan bermotor antar provinsi yang meresahkan warga Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu dalam beberapa hari terakhir akhirnya ditangkap polisi. Berbekal dari rekaman kamera CCTV serta laporan warga,
Satu tersangka bernama Deka warga Giham, Waikanan, Lampung berhasil ditangkap di Kota Martapura. Selanjutnya, Polsek Batu Raja Timur bersama Satreskrim Polres Oku berhasil mengembangkan dan ditangkap 5 lainnya di tempat persembunyiannya. Salah satunya di Kota Batu Raja. Sementara otak pelaku yang sekaligus pemetik sepeda motor, Junri alias Jack, warga Tanjung Raja Giham, Waikanan, Lampung telah ditangkap terlebih dahulu. Keenam tersangka dihadiahi timah panas lantaran mencoba kabur saat dilakukan penangkapan. Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini hanya membutuhkan waktu 15 detik untuk mencuri sepeda motor. Keenam tersangka ini mereka mempunyai peranan yang berbeda. Ada yang sebagai pemetik, ada yang sebagai mengawasi, ada yang sebagai penjual, ya, penjual kendaraan. Tapi satu tersangka merupakan tersangka inti. Wakapolres Oku Kompol Edi Rahmat Mulyana menyatakan, komplotan ini merupakan spesialis curanmor di masjid. Keenam tersangka juga residivis berbagai kasus kejahatan dan telah beraksi 11 kali dalam sepekan. Kalau paling susah itu ngambil motor kayak mana? Kuncinya gimana atau gimana? Nmax. Kalau setangnya kayak gini ke kanan susah nggak? Susah ya? Pernah ada ngambil Nmax? Nggak pernah. Kenapa? Paling susah? Karena pernah mau nyoba nggak bisa. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 sepeda motor hasil curian, sen pirakitan, ponsel, dan topi polisi yang digunakan tersangka saat beraksi. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib malang yang dialami seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang karena harus menjadi korban penipuan. Korban tertipu handphone murah yang dijual oleh seorang tak dikenal melalui media sosial. Dengan wajah kesal, RP 21 tahun seorang ibu rumah tangga, warga Jalan Ramajaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolrestabes Palembang. Di depan petugas, RP mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penipuan pembelian handphone melalui media sosial. Kejadian itu sendiri terjadi saat korban yang memiliki akun Facebook tiba-tiba di-inbox oleh pelaku dengan modus hendak menjual handphone murah senilai 1,2 juta rupiah. Tergiur dengan handphone murah, akhirnya korban mencoba membeli handphone tersebut dengan catatan korban harus mengirim uang terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, korban pun langsung mengirimkan uang melalui rekening bank dengan harapan handphone tersebut datang pada hari tersebut. Tapi sayang, setelah ditunggu, handphone baru tak kunjung datang, sehingga membuat korban melaporkan kejadian itu ke Mapolrestabes Palembang. Pelaku ini jual HP dari Facebook. Iya. Nah, dengan harga yang murah, Mbak ya? Nah, tapi itu terus pakai akun orang. Oh, pakai akun orang. Kita percaya tuh? Karena dia tuh ya memang satu desa yang punya akun itu kan. Dia kan Satu memang desa. orang inilah, orang pegawai kecamatan lah, Iya. KUA gitu kan. Harga yang ditawarkannya berapa, Mbak? 1,2 Juta 200. Kini laporan korban telah diterima pihak Reskrim Mapolrestabes Palembang. Untuk pelaku sendiri kini masih dalam penyidik pihak kepolisian Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ardiansa Nugraha. Kali ini dalam program obrolan kita kembali bertemu dengan sosok satu yang menginspirasi untuk di Sumatera Selatan. Kebetulan di sebelah saya ada Ibu Rana Mahmud. Kebetulan saat ini beliau akan maju sebagai calon Bupati Musirawas dan berpasangan juga dengan Ibu Suharti yang kebetulan juga dua-duanya ini Serikandi. Artinya untuk pilkada di 2020 di 7 kabupaten ada di Sumatera Selatan, hanya ini nih yang ada 2 wanita tangguh yang berniat maju untuk membangun daerah Musirawas. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini Bu, ini kita mau ngobrol biar ya ngobrolnya santai, biar orang pemirsa juga tahu nih ya sosok Ibu Ratna seperti apa. Karena kan nama Ibu Ratna itu 2 kali terdengar, 5 tahun lalu dan tahun ini. Ya. Maju dalam pilkada ya. Di Musirawas. Ya. Saya kan latar belakangnya dari pendidikan saya teknik. Betul. Saya insinyur teknik sipil dan saya juga dulu bukan politikus, namun saya dari birokrasi bekerja jadi pegawai negeri. Dulu maupun sekarang saya keluar dari pegawai negeri, saya berpikir bahwa saya putri asli kelahiran daripada Musirawas. Saya ingin sekali membangun daerah saya karena dulu ibu saya pernah bilang, bekerjalah, sekolahlah kamu harus tamat agar kamu bisa bermanfaat untuk daerah kamu. Nah, jadi saya ingin sekali, memang itu menarik bagi saya karena saya ingin Kabupaten Musirawas itu menjadi kabupaten yang terdepan lah, kabupaten terbaik minimal di Sumatera Selatan. Saya ingin membangun secara maksimal Kabupaten Musirawas. Dari mulai infrastruktur sampai perekonomiannya maupun keagamaannya. Nah, saya berpikir kalau saya hanya bekerja di salah satu instansi, hanya itu yang saya bisa perbuat. Kalau saya misalnya menjadi orang yang berada, saya hanya palingan menyumbang atau saya membuat usaha apa. Tapi menurut saya kurang maksimal untuk pembangunan. Menurut saya ada yang harus diperbaikan. Nah, dengan saya menjadi bupati, saya memegang suatu kuasa. Iya, betul. Nah, kekuasaan itulah yang bisa saya berbuat secara maksimal membangun Kabupaten Musirawas ini. Tidak ada jalan lain, saya harus memegang suatu kekuasaan agar saya bisa berbuat maksimal untuk pembangunan dari mulai pembangunan infrastruktur sampai ekonomi sampai ke keagamaan gitu. Jadi itulah kenapa saya jadi mengikut dalam pilkada ini. Nah, ini tante kan mungkin banyak masyarakat nih, baik dari Musirawas sendiri, Sumatera Selatan, bahkan pertanyaan masyarakat itu, sosok wanita tuh bagaimana sih untuk memimpin itu? Apakah bisa maksimal atau bagaimana? Itu kan suatu keraguan. Ya. Nah, di momen inilah mungkin nanti juga bisa menjawabnya. Itu gimana? Memang sosok wanita ini sosoknya ya, lihatnya fisiknya memang wanita. Tapi kan semua pikiran, semua mungkin tenaga ya yang tidak cak lanang ya, tapi kita banyak berbuat bisa karena saya melihat apalagi kami berdua kan istilahnya umak-umak ya atau emak-emak itu biasanya saya merasa mungkin kami bisa lebih peka dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Musirawas misalnya di perekonomian karena ibu-ibu itu biasanya lebih tahu lah sedetil-detilnya apalagi masalah ekonomi. Betul. Apalagi masalah dan ekonomi itu tidak lepas daripada pertanian, daripada infrastruktur, daripada
lapangan kerja gitu. Betul. Itu semuanya bersangkut berhubungan. Saya rasa wakil saya sekarang sudah berpengalaman di pemerintahan karena dia sudah 5 tahun ini menjadi wakil bupati pada saat ini masih menjabat. Dia lebih banyak pengalaman dan lebih detail mungkin dia mengetahui. Jadi saya yakin kolaborasi kami berdua ini sangat tepat dan menurut saya sudah istilahnya sudah cocok lah dengan Ibu Suwarti ini. Istilahnya chemistry-nya sudah ketemu gitu. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Musirawas sendiri sebenarnya kan adalah kabupaten besar yang meliputi justru kan anak-anaknya itu kan ya Linggau dan Muratara. Sementara jujur dari anak-anaknya sendiri kayak gak ada pembangunan. Selama kita juga roadshow kemarin, kita juga lihat ada perkembangan. Sangat ya jadi katakan ya kok miris ya. ini jadi PR besar itu Bu sebenarnya Bu, enggak? Iya benar. Artinya itu langkah-langkah Ibu untuk pembangunan sendiri, apakah membuka link semua investor untuk datang untuk pembangunan, kan tidak saja hanya mengandalkan APBD nih Bu? Iya. Itu bagaimana Bu? Ya memang itulah salah satunya yang membuat saya berkeinginan maju. Betul. Kebetulan saya diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk ikut kancah pilkada ini. Nah, beberapa program memang yang ada di benak saya. Memang sekarang pembangunannya yang ada bangunan-bangunan sekarang itu bangunan-bangunan yang sudah dibangun bupati terdahulu sebelum yang sekarang. Iya. Ya kan Pak Ridwan Mukti gitu ya. Nah sekarang memang
itulah saya juga banyak sekali bukan mimpi ya, kalau dibilang mimpi nanti bangun. Jadi harapan-harapan saya dan mudah-mudahan terwujud bahwa di Kabupaten Musirawas itu kan ibu kota. Dia daripada pisah dengan kota Lubuk Linggau ya, dengan Muratara. Tapi kan kotanya sendiri itu namanya Beliti. Tapi menurut saya belum begitu pantas menjadi ibu kota kabupaten. Kenapa? Saya lihat di sana mestinya ada pasar. Betul. Yang didampingi sebelahnya terminal untuk ke daerah-daerah lainnya. Betul. Ada terminal itu harus bersebelahan dengan pasar induk gitu misalnya. Atau bank-bank yang sekarang belum ada. Atau ya hal-hal yang menunjang untuk cocok dibilang ibu kota kabupaten. Betul. Itu. Nah, soalnya mungkin saya itu menyangkut banyak mengundang investor. Investor untuk silakan membangun investasi di Kabupaten Musirawas. Toh yang paling penting dua-duanya menguntungkan. Betul. Misalnya di Kota Lubuk Linggau dia mendapat PAD daripada pembangunan itu, daripada investor itu. Dan kita juga tidak akan berusaha semudah mungkin, sesederhana mungkin izin-izin mereka. Perizinan, benar. Kita membuat syarat misalnya. Yang penting izinnya kita pergampang, tapi pekerjanya, pegawainya bila perlu 80-70% harus KTP Musirawas. Iya, benar-benar. Nah, kan kita meningkatkan ekonomi daripada masyarakat Kabupaten Musirawas gitu kan. Karena tujuan saya salah satunya itu adalah meningkat kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Musirawas gitu. Musirawas ini sebenarnya unik dan sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tertinggal kalau menurut Anda pribadi. Ya, sumber daya alamnya lumayan. Karena secara akses sendiri untuk akses ke Musirawas bandara ada. Ya. Kereta api dari Palembang sendiri ke Lubuk Linggau kalau ada. Iya, benar. Makanya sementara akses juga sebagai salah satu jalan penghubung dari provinsi Sumatera Selatan ke Bengkulu, lain. Dan juga, nah ini mau nanya gini Bu, dari Kabupaten Musirawas sendiri kan banyak desa-desa nih, kalau nggak salah. Itu apa saja Bu yang menurut Ibu masih jadi PR? Itu atau tingkat keamanannya bagaimana Bu ini untuk investor? Itu gimana tuh? Paling penting program saya yang paling penting itu jalan. Infrastruktur, betul. Jalan itu infrastruktur. Itu yang paling penting bagi saya. Sehingga dengan jalan lancar, ongkos mereka menjual pertanian itu murah. Betul. Lebih murah. Dengan jalan lancar, akses mereka kemana-mana itu untuk pendidikan itu lebih gampang, betul. Lebih gampang. Nah, kalau desa-desa itu juga harus kita bangun infrastruktur yang lain, bukan jalan saja. Misalnya kesehatannya, pendidikannya, agamanya, apa setiap desa kecamatan itu kita harus ada rumah tapis, kan? Nah, itu kita bangun benar desa itu. Jangan desa itu kalau bisa desa itu mandiri, misalnya. Jangan sampai desa itu tergantung ke kota. Orang desa tuh datang ke kota Muara Beliti itu dengan berjualan sayur di pasar induknya. Jadi saya akses jalan misalnya dari Tugu Merasi, Tugu Mulyo, Klones ya dulu ya. Klones itu disebut Klones itu kolonial gitu kan. Berubah lagi Merasi, ada lagi Tugu Mulyo itu kan. Banyak sejarah tentang daerah Jawa itu ya. Nah itu kan kita buat akses yang mana yang paling dekat dengan Beliti. Jalan gitu. Misalnya kayak Air Satan, saya lihat itu cuma 15 menit. Kita lewat sana. Jadi bergabunglah dengan kota Muara Beliti. Misalnya akses mana paling dekatnya ke Kelingi. Mana kita buat. Jadi kalau seperti itu Muara Beliti itu bisa besar sekali menurut saya. Ini dia
usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Dan kita juga tidak hanya cuman bergantung kepada Kapolres Kodim. Di desa itu kan ada pemerintahannya. Dari mulai camat, sekcam, kades, RT, ya semuanya lah. Bersatu untuk menjaga keamanan. Kalau aman kan jadi nyaman. Bener. Nah, menurut saya itu. Oke, ya karena kan juga di pemerintahan ada Pol PP juga, mungkin Bu ya, yang juga dikerahkan kan. Jadi kan bukan kita tergantung Kapolresnya atau tergantung pada Kodimnya, ya tidak lah. Betul. Ya kita buat program yang dari mulai camat, lurah, bahkan RT, masyarakatnya sendiri. Banyak itu misalnya adanya siskamling, adanya program-program tentang keamanan. Jadi kita memudayakan masyarakat itu untuk saling jaga di daerah itu. Dan kita melakukan kayak pendidikan lah tentang keamanan. Oke. Nah selain itu Bu, ya makanya jujur aja Bu, soal Musirawas ini banyak. Saya tuh pernah ke Museum Subkos yang di Linggau. Dari sana kan baru tahu bahwa tempat pemerintahan bahkan pernah dialihkan dari pusat tuh ke sana. Bahkan yang tertua Bu ya. Ya, justru benar. Ya kembali lagi ya PR tertinggal. Benar, jadi Muara Beliti itu bukan desa, bukan camat sebenarnya. Dia pernah menjadi ibu kota. Ibu kota Musirawas itu namanya dulu Portin 5. Muara Beliti itu adalah ibu kota Musirawas yang sebenarnya. Iya. Ya. Betul. Jadi untuk meliputi dari Linggau itu dinamakan dulunya itu wilayah pegangan wilayah daripada Musirawas itu disebut Portin 5 dulu. Saya kebetulan ya tahulah. Karena kan memang ada juga kita dari latar belakang keluarga tuh ada pemerintahan, jadi tahu gitu. Bahwa itu Portin 5, ibu kotanya itu adalah Muara Beliti. Ini juga persiapan Ibu sendiri menjelang masuknya tahapan pilkada, kan masih berapa hari lagi untuk pendaftaran. Persiapan apa Bu? Ya melengkapi koalisi, sudah itu dokumen-dokumen yang syarat-syarat yang sudah dikeluarkan KPU. Betul. Masih banyak sebenarnya mau bahas dengan Ibu Ratna sendiri. Ya. Kita akan kembali lagi dengan episode-episode lain, dengan tentunya dengan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Sumatera Selatan dan yang lain juga. Tentu kita akan kembali di program obrolan kita setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program berita Anyus Sumsel Rabu 8 Oktober 2020. Bersama saya Berliana, inilah Anyus Sumsel selengkapnya. Pemirsa, ribuan mahasiswa melakukan aksi di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan hingga depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Para mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap wakil rakyat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Ribuan mahasiswa dari seluruh universitas di Kota Palembang menyuarakan penolakan keras terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Simpang 5 DPRD Sumsel hingga depan kantor DPRD Sumsel. Penolakan ini dipicu akibat rancangan yang telah disahkan namun tidak memihak kepada rakyat. Mahasiswa berharap dari unjuk rasa ini agar adanya pembatalan pemberlakuan Omnibus Law. Agung Taruna mewakili mahasiswa mengungkapkan kekecewaan terhadap DPR yang seharusnya berpihak kepada rakyat malah turut mengesahkan terbitnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jika dari aksi ini belum didapatkan kesepakatan, maka pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar bersama para buruh. Di mana kita menuntut untuk penggagalannya segera Omnibus Law tersebut. Dan kami juga merasa kecewaan kepada DPR yang seharusnya memihak kepada rakyat. Tapi pada saat ini kami kecewa sebagai mahasiswa. Di mana itu panji DPR tersebut yang sudah mengotori yang apa yang harus mereka kerjakan untuk rakyat, apa yang harus mereka kerjakan untuk kita semua. Tapi dengan keadaan tersebut yang kemarin kita udah ketahui semua, ya kita sebagai mahasiswa kecewa seperti itu, Pak. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setiadi mengatakan, unjuk rasa berlangsung kondusif, akan tetapi pihaknya mengamankan ratusan orang penyusup yang bukan dari kalangan mahasiswa dan dibawa untuk diminta keterangan. Ketertiban terjaga dan tidak ada pelanggaran hukum. Kemudian ada beberapa yang kami sayangkan hasil dari penyelidikan kepolisian sudah ada 170 lebih orang yang kami lakukan penangkapan terkait dengan kelompok yang diduga akan mengganggu, menyusup di teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang. Dari tangan penyusup, polisi menyita senjata tajam dan bom molotov, sehingga mereka akan diproses secara hukum. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di ruas Jalan Lintas Sumatera, ruas Indralaya Prabu Mulih, menyebabkan 5 penumpang luka-luka. Korban sempat bergeletakan di badan jalan hingga diduga warga meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas tunggal dialami mobil jenis pick-up. Sempat membuat heboh karena video yang beredar, korban bergeletakan di tengah jalan hingga sempat diduga warga jika para korban meninggal dunia. Namun setelah polisi melakukan olah TKP,
Semua penumpang dinyatakan selamat dan hanya mengalami luka-luka. Mobil pickup yang ditumpangi oleh 5 orang dan dikemudikan oleh Jody warga Kelurahan Indralaya Mulia, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, melaju dari arah Indralaya menuju Prabu Mulih. Tiba di lokasi kejadian, ia hendak mendahului mobil di depannya. Namun saat bersamaan datang mobil lain dari arah berlawanan. Sopir pun banting setir sehingga terbalik di bahu kanan jalan. Semua korban langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Setelah menempuh proses tahapan yang sempat tertunda akibat salah satu bakal calon terkonfirmasi COVID-19, akhirnya KPU Bali menetapkan pasangan calon Heri Amalindo Sumarjono nomor urut 2. KPU Bali menggelar rapat di ruang rapat paripurna di Komplek Pertamina Pendopo. Rapat yang digelar dihadiri oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati. Heri Amalindo dan Sumarjono itu berlangsung tertutup dari awak media dengan alasan protokoler kesehatan. Dari rapat tersebut, akhirnya KPU Bali menetapkan pasangan Heri Amalindo Sumarjono mendapat nomor urut 2 yang disambut meriah oleh para pendukung dan simpatisan. Heri Amalindo mengatakan bersyukur mendapat nomor 2 dan berharap ini merupakan pertanda bahwa memang akan menjadi nyata 2 periode. Tentunya nomor 2 ya karena tadi 1 untuk periode pertama ya insya Allah berarti masih periode kedua. Amin. Amin. Gak takutnya namanya deh. Lagi jangan teng-teng. Harapan ke depan Pak gimana nih Pak? Targetnya penting menang 80 jadilah. Ya udah dapat banyaknya. Kampanye nanti Pak. Mau lagi mulu udah mau pasangan ini telah mendapatkan nomor urut 2 secara resmi dan dapat dipergunakan untuk sebagai alat peraga kampanye, sebagai bahan kampanye, dan sebagai bahan mereka akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal memperkenalkan diri kepada masyarakat, menarik simpati masyarakat, itu dengan nomor urut 2. Dan Sebelumnya KPU telah menggelar rapat serupa untuk menetapkan pasangan calon Devi Haryanto dan Darmadi Suhami nomor urut 1. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemkot Pagar Alam menerima kunker anggota DPR RI. Saksikan berita selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini
luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Pagar Alam menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 4 Reni Astuti. Politisi dari Partai Gerindra ini melakukan audiensi sekaligus bersilaturahmi bersama Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni. Selain itu digelar penyerahan secara simbolis kotak sampah tematik dan gerobak sampah. Kotak sampah ini nantinya akan diletakkan di kawasan objek wisata yang ada di Kota Pagar Alam untuk mengajak pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya, sedangkan gerobak sampah akan diserahkan ke kelurahan. Reni Astuti, anggota Komisi 4 DPR RI mengatakan, selain melakukan audiensi bersama wali kota, ia juga bersilaturahmi sekaligus memberikan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa 4 unit gerobak sampah dan 5 buah kotak sampah. Bantuan ini merupakan tahap awal bantuan untuk pemerintah Kota Pagar Alam. Hadir di Pemkot Pagar Alam, selain mengadakan audiensi dan silaturahim dengan Bapak Wali Kota Pagar Alam, saya memberikan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa gerobak sampah dan kotak sampah untuk masyarakat Pagar Alam. Unitnya untuk tahap pertama saya memberikan bantuan ada 4 unit gerobak sampah dan 5 unit kotak sampah. Sementara itu, Wali Kota Pagar Alam, Alfian Maskoni mengucapkan terima kasih. Selain itu, pemerintah Kota Pagar Alam meminta bantuan agar kawasan hutan lindung yang ada di Puncak Kebun Teh dijadikan taman nasional serta normalisasi tempat-tempat yang ada di Pagar Alam. Ada beberapa hal yang kita minta dari tawaran mereka. Salah satu yang menjadi target utama sebenarnya kita ingin hutan lindung kita di atas Kebun Teh itu untuk menjadi taman nasional. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya kita mengajukan proposal-proposal yang berhubungan dengan Komisi 4. Salah satunya tentang kita mau minta bantuan untuk normalisasi tempat-tempat yang ada di Kota Pagar Alam. Bantuan alat kebersihan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Ferry, warga Kabupaten Ogan Komering Ulu, pembuat mesin cuci motor otomatis, dipanggil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Ferry mengaku kaget namun gembira dipanggil orang nomor 1 di Sumatera Selatan. Berita Ferry, pencipta dan pembuat mesin cuci motor otomatis yang tayang di Global TV dan iNews MNC Media menjadi perhatian orang nomor 1 di Sumatera Selatan, Herman Deru. Herman Deru memanggil Ferry dan ingin bertemu dengan pria asli Oku itu. Ferry mengungkapkan undangan tersebut sangat spesial lantaran ia diminta datang ke gedung yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Saat bertemu gubernur, dirinya ditantang untuk membuat mesin pemotong padi. Ferry mengaku sangat terkejut, namun Ferry mengaku siap menerima tantangan dari gubernur. Ferry juga mengaku terharu apalagi gubernur sempat menunda rapat hanya untuk bertemu dengannya. Luar biasa, luar dari dugaan sama sekali, tidak sampai terbenak sedikit pun kita akan dipanggil Bapak Gubernur. Untuk itu saya sangat berterima kasih, beliau telah mensupport dengan keberhasilan saya merangkai mesin cuci otomatis ini, sehingga merebak sampai ke provinsi, artinya sampai dipanggil Bapak Gubernur. Luar biasa apresiasi mereka. Ferry mengatakan dirinya diberi waktu 3 hari sejak bertemu gubernur untuk merinci bahan yang diperlukan. Jika berhasil, mesin pemotong padi dijanjikan gubernur untuk diproduksi massal. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Petani warga desa Serumpun Jaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dikenal sebagai sentra pembuat gula aren. Gula aren dari desa ini dijamin mutu dan keasliannya. Di tengah pandemi, petani di desa Serumpun Jaya, Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan, tidak kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Berbekal kekayaan alam, petani di desa ini memanfaatkan suburnya pohon aren untuk disadap air niranya. Salah satunya Budiman yang sudah menggeluti pembuatan gula aren sejak puluhan tahun lalu. Setiap pagi dan sore hari, Budiman menyadap dan mengambil air nira dari pohon aren, kemudian diolah menjadi gula aren. Sebagian besar warga desa Serumpun Jaya mengandalkan penghasilan dari petani kopi. Sebelum menanti panen kopi setahun sekali, petani juga mengandalkan produksi gula aren dengan penghasilan Rp30.000 per hari yang digunakan untuk biaya sehari-hari, terutama keperluan anak sekolah. Sehari ya Pak, dapat berapa itu Pak? Berapa liter kisaran Pak? Paling 10 liter. 10 liter. Sama 24 jam itu berapa kali ngambilin? 2 kali. 2 kali. Ya. Waktunya Pak, kapan Pak? Ya pertama pagi seperti ini, sama sore lagi jam 4 sampai lagi. Itu aman hari tidak hujan, aman hari hujan. Ya. Gula aren asal Serumpun Jaya, Ogan Komering Ulu Selatan, terkenal di Palembang, Lampung, bahkan di berbagai provinsi di Pulau Jawa. Kalau masalah gula aren ini, khususnya bagi masyarakat desa Serumpun ini hasil utama dalam sehari-harinya. Kebanyakan masyarakat ini hasilnya dari gula aren, karena untuk menampung menanggulangi hasil tahunan. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih masih bersama kami.
Pemirsa, jika selama ini koran bekas dianggap menimbulkan tumpukan sampah yang tak terguna, akan tetapi Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera berhasil menyulap limbah koran menjadi kerajinan tangan yang cantik dan bernilai jual tinggi. Berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Kerajinan tangan dengan nama Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera yang dipimpin oleh Ibu Welis Fatima mampu menembus pasar industri Indonesia, bahkan telah mendapatkan penilaian Adipura dan Kampung Iklim tahun 2017. Kerajinan tangan sampah koran bekas membutuhkan keuletan, ketelitian, serta kesabaran. Tak heran jika berbagai motif dan bentuk menghiasi etalase di industri rumah tangga Bank Sampah Kebumen Sejahtera. Mulai dari piring cantik, guci, kotak tisu, dan berbagai macam jenis lainnya yang dijual murah meriah, yakni dari harga Rp10.000 hingga Rp500.000. Kerajinan ini terlihat mengagumkan lantaran dicat dengan menggunakan pewarna makanan atau cat akrilik. Untuk motif ditambahkan tisu Eropa teknik dikupas dan finishing lalu disemprot menggunakan pernis water base atau berbahan dasar air. Kenapa sih kok di Palembang atau di Sumatera itu jarang ada pengrajin yang memperkenalkan produk dari koran? Jadi kami ingin membawa produk ini, kalau di Jawa bisa, kenapa di Palembang nggak bisa? Bagi Anda yang ingin belajar membuat kerajinan sampah koran bekas atau ingin membeli, Anda dapat mengunjungi langsung Rumah Kreatif Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera di Jalan Sersan Sani Zaini RT 27, nomor 2819, Kelurahan 2 Ilir, Kota Palembang. Atau bisa melalui Instagram @banksampahkgs atau @kgs_craft. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Sumsel kali ini. Jangan lupa saksikan terus iNews Sumsel hari Senin hingga Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Berliana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?